Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Para ulama, segenap para habaib yang saya muliakan, cukup banyak yang hadir, para tokoh, para pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Bil khusus tentu kepada Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKS, Dr. Habib Salim Al-Jupri. Beliau ini guru saya, cuman beliau nggak kenal sama muridnya. Waktu di LPBA saya diajarkan bahasa Arab sama beliau. Itu tahun 86, Bib. Tahun 86. Waktu itu masih kecil, masih kurus. Presiden PKS Bapak Haji Soebul Imam, yang lain daripada yang lain, saya perhatiin sorban ini kok lain ini Presiden PKS. Cuman saya punya ini, saya punya pantun dari Palmerah ke Ciawi. Sorban boleh merah tapi nggak ngedukung Jokowi. Saya bangga betul, Pak. Saya bangga baru kali ini saya diundang sama PKS nih. Saya hadir pengen jadi jamaah aja. Yang lebih bangga lagi saya di depan. Sepanjang jalan itu putih semua, nomornya 8 tapi telunjuknya begini semua. Itu yang lebih senang lagi. Kenapa? Ini menggambarkan bahwa PKS tidak mementingkan partai saja, tapi lebih mementingkan negara dan bangsa. Ini jarang-jarang ketua MUI ngomong begini nih. Pak Dr. Hidayat, dari subuh saya sama beliau, Pak Yusuf Martak, alumni pimpinan 212, saya juga alumninya. Dan 212 yang pertama dulu bikin NU, bikin apa namanya di pintu gerbang, kita bikin besar itu tempat untuk menampung orang-orang, itu NU DKI, saya itu. Jadi saya termasuk lawannya Agil Siraj. Saya kebetulan wakil ketua PWNU di tanfisnya, tapi kalau saya lawan aja. Termasuk MUI sekarang, pimpinnya nggak apa-apa nyapres, urusan yang lain nggak ada urusan bagi saya. Emang rada-rada nih sekarang ketua MUI sekarang rada-rada ini. Kalau saya prinsip satu, dalam hidup ini prinsip saya satu. Yang kita ikuti itu ulama. Tadi Presiden PKI sudah bilang, apalagi ada undang-undang untuk menghormati ulama, menghormati habaib. Ya Allah, ini satu kemenangan besar. Nih Indonesia ini udah mau carut marut, kita dihantam kiri kanan. Saya ingat ketika Nabi bersama para sahabat, kata Nabi, wahai sahabat, mau kalian aku ajarkan satu doa yang pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, dihantam kiri kanan sampai lautan merah. Kata sahabat, bala ya Rasulullah, silahkan ajarkan kami itu doa. Apa kata Nabi? Doa Nabi Musa ternyata ketika itu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Engkau ya Allah kami memuji, kepada Engkau kami sekarang ini mengadu bagaimana keadaan kami. Itu Nabi Musa. Fir'aun ini sudah ngejar habis-habisan. Nabi Musa dikejar habis-habisan, mau dibunuh. Pengikut Nabi Musa, orang-orang soleh dipersekusi habis-habisan. Ada yang ditangkap, dibunuh, dilempar, suruh pergi. Sampai sekarang ada sekarang mah yang di Saudi ke Habib Rizik ya. Ini Nabi Musa. Fir'aun itu Pak, subhanallah.
Kita nggak mau Indonesia ini diacak-acak. Ternyata Nabi Musa minta wa ilaikal mustakah. Kepada engkau ya Allah kami mengadu. Tidak ada lagi yang harus kami pegang kecuali engkau ya Allah. Karena ketika itu kesombongan. Firaun itu kesombongannya kita tahu. Karena nggak pernah merasa sakit, ujian nggak pernah datang. Puncak kesombongan Firaun dia bilang ana rabbukumul a'la. Saya sampai penasaran, Pak. Saya pengen ke Mesir. Bagaimana sih model tampangnya Firaun? Di sana ada museum. Ketika ke Mesir, saya pengen lihat bagaimana nih tampang Firaun. Ternyata kalau kita sudah ke sana ada museum itu dalamnya ada 11 raja. 11 raja yang dimumi. Saya tanya, saya mau cari mana Firaunnya Musa. Yang lain saya lihat satu persatu itu raja-raja Firaun. Jadi kalau di Mesir itu zaman dahulu kala raja namanya Firaun. Meninggalnya bagus, badannya juga rata-rata agak sedikit gemuk lah. Ya kayak saya begini ya namanya raja wajar agak gemuk. Cakep dilihat. Saya penasaran mana Ramses II. Ternyata Ramses II ada, kayak orang baru mati kemarin, itu ternyata badannya kurus, jangkung Pak. Itu Firaun, ternyata badannya kurus, rada jangkung. Matinya kayak kemarin, kayak orang baru mau kemarin. Itu kesombongannya Firaun. Saya lagi bicara Firaun nih. Ntar jangan salah kaprah nih banyak wartawan. Kalau ente nggak percaya, ente ke Mesir dah. Itu kesombongannya. Tapi apa yang terjadi? Kesombongan karena kekuasaan pada akhirnya mati dalam keadaan kehinaan. Karena itu saya selalu bilang sama saudara-saudara kita di Indonesia, kita sudah dihantam kiri kanan. Satu-satunya jalan sekarang umat Islam bersatu di Indonesia ini. Maka MUI DKI sekarang semua ormas masuk di dalamnya. Semua ormas ada di dalamnya. Di kantor MUI DKI sendiri semua bendera-bendera ormas ada di dalamnya. Dan ini baru kali ini terjadi. Sampai FEI baru kali ini mau masuk benderanya di MUI. FEI ada sekarang. Saya bilang minta restu sama Habib Rizik. Beliau silahkan. Saya bilang kita bersatu sekarang. Mempersatukan umat. Dan ini tujuan kita. Amankan Jakarta. Jakarta sudah aman. Saya bersyukur Pak. Jakarta sudah aman. Alhamdulillah gubernur kita sekarang. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah kirimkan pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu harapan saya. Saya hanya sekedar ini yang perlu saya sampaikan. Kurang adab kalau saya terlalu banyak bicara. Mohon maaf tentu kalau ada ungkapan kata kalimat yang kurang enak didengar, kurang nikmat dirasa, itu dari pribadi saya. Atas nama MUI kami mengucapkan selamat kepada Partai Keadilan Sejahtera sekarang ini selaku motor utama pergerakan umat Islam dari kalangan partai. Mudah-mudahan partai Islam yang lainnya mudah-mudahan enggak pada jadi kecebong, mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.